Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Anda santri SMP Muhammadiyah Imam Syuhada kelas 7. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar di pelajaran yang keempat, Ad-Darsu Ar-Rabi', pelajaran yang keempat. Al-Mawdu' judulnya Usrati, keluargaku. Baiklah, sebelum kita mulai terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita akan menyampaikan tentang al-mufradat, kosakata baru, kemudian ada al-qiraah, bacaan yang ada di pelajaran keempat, dan juga al-qaidah, kaidah-kaidah yang ada di pelajaran yang keempat. Baiklah, kita awali terlebih dahulu dari al-mufradat, kosakata. Isma waraddi, dengar dan ulangilah. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Waladun, waladun, anak laki-laki. Bintun, bintun, anak perempuan. Ummun, ummun, ibu. Abun, abun, bapak. Jaddun, jaddun, kakek. Jaddatun, jaddatun, nenek. Walidun, walidun, orang tua laki-laki atau bisa dikatakan bapak. Walidatun, walidatun, orang tua perempuan atau bisa disebut juga ibu. Akhun, akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, ukhtun, saudara perempuan. Baiklah, itu tadi mufradat yang ada di pelajaran yang keempat. Silahkan kalian ulang-ulang, kalian hafalkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya Ustaz akan melanjutkan ke al-qiraah, bacaan yang ada di pelajaran yang keempat. Al-Mawdu' judulnya Usrati, keluargaku. Silahkan kalian bisa siapkan pensil kalian bisa kasih terjemah atau coretan di bawah kata-kata yang sekiranya sulit untuk kalian hafalkan. Ustaz mulai. Ismi Fatimatu, namaku Fatimah. Ana bintun, saya anak perempuan. Fi usrati Mansurin, di dalam keluarga Mansur. Fi usrati, di dalam keluargaku, terdiri dari abun, bapak, wa ummun, dan ibu, wa jaddun, dan kakek, wa jaddatun, dan nenek, wa ukhtun, dan wa ukhtun, dan anak perempuan, wa ukhtun, dan saudara perempuan, wa akhun, dan saudara laki-laki. Al-abu wal ummu, bapak dan ibu. Huma walidani, mereka berdua adalah orang tua. Hadihi ummi, ini ibuku. Wa hadihi ummu Fatimata, dan ini ibu Fatimah. Wahadihi, dan ini ummu Faridatin, ibu Faridah. Hunna walidatun, mereka adalah orang tua perempuan. Wahada, dan ini Abu Faridin, bapak Farid. Wahada Abu Arifin, dan ini bapak Arif. Wahada Abu Fatihin, dan ini bapak Fatih. Hum waliduna, mereka adalah orang tua laki-laki. Hadza Aliyun, ini Ali.
Wahadha faridun, dan ini farid. Wahadha hamidun, dan ini hamid. Hum auladun, mereka adalah anak-anak laki-laki. Hadhihi Fatimatu, ini Fatimah. Wahadhihi faridatun, dan ini Faridah. Wahadhihi Zainabun, dan ini Zainab. Hunna banatun, mereka adalah anak-anak perempuan. Al-aulatu, anak-anak laki-laki. Amamal baiti, di depan rumah. Wal banatu, dan anak-anak perempuan. Fil bustani, di kebun. Baiklah anak-anak semuanya, itu tadi al-qiraah yang ada di pelajaran yang keempat. Kemudian Ustaz lanjutkan, yang berikutnya adalah al-qaidah, kaidah yang ada di pelajaran yang keempat. Pada pelajaran yang kedua kita sudah mempelajari tentang dhamir munfasil atau kata ganti terpisah. Dan pada pelajaran kali ini kita akan sampaikan dhamir munfasil yang berbentuk musanna atau ganda, dua orang, dan jamak lebih dari dua. Adalah kata ganti bentuk ganda dan jamak lebih dari dua. Dhamir munfasil kemarin sudah kita ketahui ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah untuk orang ke satu. Ada ana yang berbentuk mufrad, ada ana, saya, satu orang. Yang berbentuk musanna maupun jamak, 2 orang ataupun lebih dari 2 orang, maka menggunakan kata nahnu yang artinya kami. Bisa kami itu 2 orang, bisa kami itu lebih dari 2 orang atau banyak. Itu adalah dhamir munfasil untuk orang ke satu. Kemudian dhamir munfasil untuk orang yang kedua adalah ada anta dan anti. Mufrad, anta, kamu laki-laki, 1. Kemudian antuma, bentuk musananya antuma, kamu berdua laki-laki, 2 orang laki-laki ya. Kemudian bentuk jamaknya lebih dari 2, antum, kalian laki-laki. Kemudian masih di orang yang kedua adalah anti, mufradnya anti, kamu perempuan, 1 orang. Antuma, musananya antuma, kamu berdua perempuan, 2 orang. Antunna, jamaknya ya, antunna, kalian perempuan. Ini bisa 3 orang atau lebih. Itu untuk orang yang kedua. Kemudian untuk orang yang ketiga ada huwa dan hiya. Bentuk mufrad atau 1 orang adalah huwa, dia laki-laki. Bentuk musannanya huma, dia berdua laki-laki, 2 orang. Bentuk jamaknya 2 orang lebih, 3 dan seterusnya. Hum, mereka laki-laki. Kemudian yang hiya, mufrad hiya, dia perempuan, 1 orang. Kemudian huma, dia berdua perempuan, 2 orang, huma. Kemudian untuk jamak hunna, mereka perempuan. Itu tadi ada dhamir munfasil ya, musanna dan jamak dari orang ke satu, orang kedua, dan orang ketiga. Saya tambahkan agar lebih jelas. Contoh ya, di sini ada beberapa kata yang mufradat, bentuk tunggal, musanna, bentuk ganda, jam'un, bentuk jamak. Tunggal maksudnya 1 orang, ganda maksudnya 2 orang, jamak maksudnya lebih dari 2 orang, 3 dan seterusnya. Contoh, waladun artinya 1 anak laki-laki. Waladani artinya berarti 2 anak laki-laki.
Kemudian auladun artinya anak-anak laki-laki, bisa dimaksudnya adalah 3 orang atau lebih dari 3 orang. Bintun artinya anak perempuan 1 orang ya. Bintani artinya 2 anak perempuan. Banatun anak-anak perempuan, bisa 3, bisa lebih dari 3. Yang jelas lebih dari 2. Kemudian walidun bapak 1 orang. Walidani 2 bapak. Waliduna bapak-bapak lebih dari 2, bisa 3 dan seterusnya. Begitu juga walidatun ibu 1 orang. Walidatani 2 ibu. Walidatun ibu-ibu lebih dari 2 ya, bisa 3 dan seterusnya. Sama. Akhun saudara laki-laki 1. Akhani saudara laki-laki 2 orang. Ikhwanun saudara-saudara laki-laki, ini banyak jamak ya. Ukhtun saudara perempuan 1 orang. Ukhtani saudara perempuan 2 orang. Akhawatun saudara-saudara perempuan, ini banyak, bisa 3 dan seterusnya. Itu ya contoh dhamir munfasil yang sudah diterapkan begitu ya dalam sebuah kata. Dalam contoh tersebut mufrad, musanna, jamak. Kalau tadi dhamir munfasilnya seperti ini ya. Kalau mengingat di dalam sebuah kata, contohnya seperti ini. Dhamir munfasilnya seperti yang Ustaz sampaikan di atas. Semoga yang Ustaz sampaikan bisa kalian pahami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar, menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Ustaz cukupkan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.